begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Oh, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Izinkan kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ajaib Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih buat hari ini. Engkau yang berkati hidup kami.
memberkati kehidupan kami. Engkau menuntun langkah hidup kami. Engkau memberikan kami setiap waktu sebagai sebuah pembelajaran yang bermakna, bahwa hidup kami ada di dalam jalan terang-Mu, Tuhan. Hidup kami ada dalam kebenaran-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, beracaralah terus dalam hidup kami. Tuntunlah langkah hidup kami, Tuhan, di dalam perbuatan yang kami kerjakan sepanjang waktu ini. Ajari kami berharap kepada Engkau. Ajari kami bersandar kepadamu, Tuhan. Ajari kami memuliakan Engkau dengan kehidupan kami. Buatlah kami memiliki hati yang berkenan kepada Engkau. Bersihkanlah hidup kami dengan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kebenaran-Mu. Ajarilah kami, Tuhan. Berikanlah kepada kami senantiasa kekuatan untuk kami menjalani hidup ini di dalam takut akan Engkau. Kebenaran firman-Mu yang menjaga kami, firman-Mu yang menuntun kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca bilangan pasal yang kelima, peraturan mengenai orang-orang yang najis. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan. Haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka." Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Peraturan mengenai penebusan salah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan suatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan, dan adalah bagian imam. Belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan oleh Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu, dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan, dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suaminya itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak,
dan yang tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah. Kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan yakni korban sajian cemburuan ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, "Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, apabila engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk. Dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu, dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada selai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu. Dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis. Dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki, sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan. Dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan Bilangan pasal 5 ayat 1 sampai 30, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Bagian yang pertama adalah peraturan mengenai orang-orang yang najis. Bagian yang kedua adalah peraturan mengenai penebusan salah. Dan bagian ketiga adalah hukum mengenai perkara cemburuan. Pada bagian yang pertama tentang peraturan mengenai orang-orang najis, kita bisa menemukan beberapa hal. Yang pertama, siapa yang disebut sebagai orang-orang najis? Yaitu yang pertama adalah semua orang yang sakit kusta. Yang kedua adalah semua orang yang mengeluarkan lelehan, entah itu seorang laki-laki atau seorang perempuan. Dan yang ketiga adalah semua orang yang bersentuhan dengan mayat. Dan semua orang itu dianggap najis. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang tersebut?
semua orang itu harus meninggalkan tempat perkemahan dan berkemah di suatu tempat yang disebut najis, dan tidak boleh meninggalkan tempat itu dan memasuki tempat perkemahan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus, diam di antara perkemahan bangsa Israel. Dan ketika mereka masih ada di dalam perkemahan bangsa Israel, maka mereka akan menajiskan perkemahan itu. Dan ketika perkemahan itu dinajiskan, maka Tuhan tidak berkenan tinggal di perkemahan bangsa Israel. Oleh karena itu mereka harus tinggal di luar tempat perkemahan, di suatu tempat yang najis. Apa yang dapat kita renungkan dari pembelajaran ini? Yang pertama, bahwa esensi keilahian, kekudusan Tuhan itu tidak pernah berubah. Bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kudus sampai selama-lamanya. Kekudusan Tuhan itu harus juga menjadi bagian dalam kehidupan umat-umatnya. Tidak bisa disanggah bahwa Tuhan harus menegakkan kekudusan di tengah umat-umatnya. Sehingga ketika umat-umatnya berbuat dosa, maka akibat kekudusan dari Tuhan adalah munculnya murka Tuhan dan hukuman Tuhan. Karena umat-umatnya yang tahu kekudusan Tuhan tetap tidak menghargai kekudusan Tuhan, maka Tuhan menyatakan hukuman atas umat-umatnya yang berdosa. Hal yang kedua adalah Tuhan berkenan tinggal dalam hidup manusia. Dalam Yesaya pasal 57 ayat 15, di sana disebutkan demikian. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Juga disebutkan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Dilanjutkan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Dari ayat-ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan berkenan tinggal dalam hidup manusia dan menjadikan hidup manusia itu adalah tempat kudusnya. Sehingga apa yang harus kita kerjakan adalah jagalah tubuh kita dalam kekudusannya. Karena Ia sudah terlebih dahulu menguduskan kita. Ia sudah mengampuni dosa kita. Ia sudah membawa kita dari tempat yang najis menuju ke tempat perkemahan di mana Dia tinggal. Dan Dia menjadikan kita sebagai tempat tinggal kudusnya. Dan sebagai orang-orang yang percaya bahwa karya penebusan Kristus Yesus di kayu salib, Ia mati dan 3 hari kemudian Ia bangkit dari antara kematian. Dari titik ini maka kita yang percaya kepadanya mendapatkan penebusan. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, Yesus sendiri berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Disinilah karya Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ia menyatakan penebusannya untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya diangkat dari tempat yang najis dan dibawa di dalam tempat kudusnya. Setelah kita memperoleh kekudusan Tuhan, maka jagalah diri kita dalam kekudusannya dengan firman Tuhan. Dan tinggallah di dalam Yesus, Sang Juru Selamat kita. Terkoneksilah dengan Yesus yang menebus diri kita. Yohanes pasal 15 ayat 1-4. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Tuhan Yesus mengajar kita agar ketika kita berada di dalam karya penebusannya, maka Tuhan Yesus mengajak kita untuk tinggal di dalam Dia, agar setiap firman yang Dia katakan, yang kita terima, akan menguduskan hidup kita, akan membersihkan kehidupan kita. Dan disinilah kita berada di dalam jalan kekudusan yang daripada Tuhan. Dari pembelajaran yang pertama ini, mari kita renungkan bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami boleh belajar bahwa Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Engkau yang membawa kami dari tempat yang najis, akibat segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, membuat kami jauh dari Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan. Tetapi Engkau datang ke dalam dunia untuk membawa kami, untuk menguduskan kami, sehingga kami kembali ke hadirat-Mu, ke tempat perkemahan kudus-Mu. Dan Engkau yang berlayak menjadikan kami sebagai tempat kudus-Mu, Tuhan. Tinggallah di dalam hati kami, tinggallah dalam hidup kami. Kuduskanlah hidup kami oleh firman dan kebenaran-Mu. Dan kami percaya sepanjang hari ini, kami menjalani hidup kami di dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.